Oke teman-teman, jadi pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu kawan saya sendiri. Tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja untuk memperkenalkan dirinya, Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Bahrul. Nama saya Parul Mahathir. Nah, jadi Bahrul dan juga Mahathir ini asalnya dari mana, Mas? Ya, saya dari Lampung, ya, di ujung Lampung. Ujung Dan Lampung. saya di Bandung. Oke, jadi keduanya ini mempunyai cerita horor atau mistisnya masing-masing. Namun pada kesempatan kali ini Mas Bahrulnya ini akan menceritakan cerita horornya terlebih dahulu. Jadi teman-teman, saya pernah mendapat kisah-kisah horor itu ketika di pondok pesantren. Saya di pondok pesantren itu tinggal selama 3 tahun, dan di sana banyak sekali kisah-kisah yang sangat mistis. Ya, itu kayak tadi banyak sekali cerita-cerita yang mistis dan horor yang berkembang di pesantren. Pada saat itu, ya, itu cerita-cerita itu sampai ngebuat kami tidak berani ke kamar mandi. Ya. Pesantren saya itu berada di ujung Sumatera, ya, di pelosok, ya, terletak di hutan, ya, terletak di kebun-kebun jauh dari pemukiman warga, mana tentunya banyak sekali rintangan pendiri untuk mendirikan pesantren di sana, seperti tekanan-tekanan dari makhluk-makhluk halus, banyak sekali karena membuka Lahan baru. betul. Nah, apa ya? Apa kejadian apa yang gitu? Maksudnya katanya nanya lo Ya, enggak, maksudnya biasanya nanya itu kan spontan biasanya. Iya, oh iya, Spontan spontan. biasanya kami nanya nih. Potong segitu aja. Nah, karena lokasinya itu di hutan, ya, banyak sekali kejadian-kejadian mistis, ya, yang terjadi di pondok pesantren. Selain itu, karena posisi dari pondok pesantren itu terletak di dekat bendungan besar di daerah itu, ya, yang mana banyak sekali kejadian-kejadian mistis juga di situ. Banyak kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi di situ. Ya, contohnya kayak pemerkosaan, pembunuhan, melakukan bully, itu di situ. Dibully sampai dia meninggal pun ada pernah kejadian di situ. Yang membuat tempat itu sangat mistis sekali, lah. Tapi pada akhirnya tempat itu jadi pondok itu, Mas, ya. Ya, jadi di sambungan dari bendungan itu didirikanlah pondok pesantren, yang mana di pinggirnya juga ada bambu, ya, kebun kayak hutan bambu lah, seperti itu. Ada hutan bambu, kemudian ada air yang di situ jadi bendungan, kemudian pohon besar-besar. Nah, di situ didirikanlah pondok pesantren di sebelah bendungan tersebut. Lanjut, Mas. Oke. Jadi kalau mau ketawa, Gua sengaja di kayak gini nih. tapi suaranya kita kedengeran tadi. Enggak ya. Kemudian salah satu cerita dari horor yang terjadi di pesantren kami itu, yang berkembang di pesantren kami, bahwa di pondok pesantren kami itu terdapat 2 pondok pesantren yang aslinya. Ada pondok pesantren yang nyata yang saya pondokin itu, kemudian ada pondok pesantren yang goib. Jadi perlu diketahui juga bahwa makhluk goib itu juga ada, ya. Jin itu ada yang baik, ada yang buruk. Mereka juga ada yang belajar agama, ada yang taat kepada Tuhan, ada yang membangkang atas perintah Tuhan. Yang taat itu disebut jin baik, kemudian yang tidak taat itu disebutnya setan, kalau kita sebutnya iblis atau setan. Iblis, ya. Gitu. Kemudian karena 2 pondok pesantren di dalam di lahan tersebut, ya, yang membuat hal-hal apapun itu dibatasi untuk, ya, menjaga tata krama lah, supaya dunia mereka tidak terganggu. Seperti contoh kisah ketika banyaknya santriwati yang mandi ketika mau maghrib.
itu hanya santriwati yang menstruasi saja, yang haid, ya, yang berhalangan. Nah, tapi ada beberapa hal yang mereka lakukan itu salah. Nah, ketika posisi maghrib, yang lain berangkat ke masjid, mereka justru malah mandi. Ya mungkin kan mereka tidak berangkat ke masjid karena mereka itu berhalangan atau menstruasi. Mereka mandi dan mencuci pembalutnya itu sembarangan, ngebuang pembalutnya sembarangan. Bahkan ada yang tidak dicuci, langsung saja dibuang di kotak sampah atau di saluran pembuangan. Yang mana saluran pembuangan itu langsung ke tempat air bendungan tadi itu. Dan di bendungan itu ada pasarnya kaum jin. Ya, ada pasarnya kaum jin. Jadi mungkin kalau di kita itu di pasar itu pergantian antara malam dan siang, yaitu pagi hari. Kalau mereka itu pergantian antara terang ke gelap, ya, ke malam gitu. Mereka mulai interaksi, jual beli segala macam. Nah, dari situ mereka merasa terganggu karena jin-jin yang jahat atau jin-jin yang membangkang tadi itu banyak banyak yang berdatangan ke pesantren itu. Yang mana pesantren ada juga pesantren yang jin yang baik. Nah, banyak yang datang ke situ karena apa? Karena tadi itu darah haid atau darah kotor yang dibuang sembarangan. Nah, kemudian pondok pesantren yang jin baik ini mungkin merasa terganggu karena kedatangan jin-jin jahat. Nah, seperti itu. Mereka pun risih. Akhirnya ada beberapa santriwati yang dia itu terkena gangguan mental lah karena kejadian sebelumnya, ya, gangguan mental itu dirasukin, ya, sering kejadian kesurupan kayak gitu. Ya, kenapa di pesantren banyak kejadian kesurupan? Karena ada hal-hal yang dilanggar oleh mereka lah pada intinya. Tapi itu sebelumnya Ustaznya itu masih tahu nggak sih Mas, kosannya mondok di situ jangan lakuin ini, lakuin itu, ada pantangannya Kak? Kalau untuk pantangan-pantangan dilakukan ya pastinya sudah diomongin lah sama ustazahnya itu. Dan perlu kita ketahui lah kalau darah yang najis darah itu kan najis, apalagi darah haid, darah kotor, ya seyogyanya tidak dibuang sembarangan gitu. Karena dimanapun tempat itu pasti ada penunggunya. Seperti ada yang naik gunung, ya berkata sembarangan, wah langsung tuh, ya kan? Mungkin ada yang berpengalaman juga ya. Ya. Oke, mungkin bisa lanjut lagi Mas. Jadi salah satu jadi santriwati yang sering kerasukan ini karena sebelumnya pernah ada kejadian yang membuat dia trauma. Kejadian ini pada saat itu kita sebutlah namanya Risa dan kawannya satu namanya Nisa. Nah, mereka ini mau nyuci baju malam hari. Karena kegiatan di pesantren kami ini tuh sangat padat, dari pagi sampai dari bangun sampai tidur lagi itu sangat padat kegiatan. Mulai dari mengaji, mulai dari kegiatan belajar mengajar, kemudian mulai kegiatan ekstrakurikuler. Itu sangat padat. Jadi susah untuk mencari waktu untuk nyuci gitu, untuk bersih-bersih lah. Ya. Mencuci baju seperti itu. Jadi mereka berinisiatif untuk mencuci baju di jam 11 malam, yang mana posisi itu semua santriwan dan santriwati dan penghuni pondok pesantren itu tertidur. Sekitar setengah 12 mereka menyuci baju, membawa baju ke kamar mandi berdua. Nah, kemudian yang satunya ini yang nama Nisa ini deterjennya itu tertinggal di kamar, ya, tertinggal di kamar. Dan yang membuat Nisa ini kembali ke kamar dan si Risa ini tidak ikut ke kamar karena dia kebelet BAB. Nah, jadi ditinggal ya? Ya, ditinggal, betul. Si Nisa ini tinggal di kamar mandi, ya karena dia kebelet juga. Nah, kemudian si Risa ini BAB. Nah, pas lagi BAB ini dia lupa ngebawa gayung. Lupa ngebawa gayung, yang kemudian ketika lagi selesai BAB dia mendengar tuh suara orang berjalan masuk ke kamar mandi, kemudian menyiram, ya, suara terdengar siraman air itu di kamar mandi. Si Risa minta tolong, tolong dong ambilin gayung gitu kan, tolong dong ambilin gayung, ini ketinggalan gitu.
Nah, begitu nggak selang lama tiba-tiba ada yang ngasih gayung dari atas, ngasih gayung, ini gayungnya gitu kan. Enggak sih, nggak ngomong, ini ada tangan gitu kan ngasih gayung ya. Kenapa bisa ngasih kayak gitu? Karena di pesantren kami itu mandinya bareng-bareng. Ada sebuah bak gede sekitar panjang 5 meter atau sampai 6 meter, yang tingginya itu 1 meter. Itu tempat mandi bareng-bareng. Kemudian untuk jambannya itu hanya disekat-sekat setinggi lewat dari kepala lah sampai posisi Yang penting nggak bisa ngintip. nah itu yang penting kita bisa ngintip gitu. Nah, ada 2 tipe juga, ada kamar mandi yang sendiri-sendiri, cuma waktu itu karena ngantri lama jadi bikin bareng-bareng. Nah, kemudian ada yang ngasih gayung, habis itu dia tidak tahu siapa yang ngasih gayung, itu tidak tahu, dia cebok ya, dia membersihkan, kemudian dia keluar, ternyata ketika keluar buka pintu kamar mandi tidak ada siapa-siapa. Dia penasaran tuh, dia manggil Nisa gitu, jangan bercanda dong gitu kan. Kemudian dia ngelihat kamar mandi sebelah, karena yang posisi nganterin gayung itu di sebelah, dibuka, ternyata di situ ada sosok wanita yang tidak punya kepala ya, berlumur darah, kemudian tidak ada kepalanya. Dari situlah si Risa itu lari dengan sekencang-kencangnya sampai kamar ya, yang sampai ngebuat si teman satu itu kaget, ada apa. Dan si Risa trauma dan mengalami gangguan mental lah intinya, dan dia sering kerasukan karena mental dia lemah setelah itu. Nah, setan itu ya, sosok itu tadi ya, bukan setan, sosok itu tadi beredarlah di pondok pesantren kami dengan nama Siti Migrofah. Siti Migrofah itu dalam bahasa Arab ya, yang artinya adalah gayung. Nah, Siti itu wanita karena tadi sosok wanita. Nah, itu sedikit cerita yang berkembang di pesantren. Sebenarnya banyak cerita-cerita yang lain, tapi itu cerita yang sangat familiar lah di pesantren kami. Ya, tadi kan ada sosok yang tidak berkepala ya, wanita tidak berkepala. Jadi apakah sebelumnya memang udah ada cerita dari ustaz-ustaznya mengenai sosok tersebut, apa bagaimana? Ya, kemudian ada etika-etika yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi kan. Nah, adapun sanksinya itu kan tidak pernah diucap. Iya. Pasti ada lah, kalau kita melakukan kesalahan pasti ada sanksinya. Salah satu mungkin sanksi alam, ketika kita buang sampah sembarangan akan terjadi banjir kayak gitu. Ini kan kita kan hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Ada beberapa etika yang mungkin kita ini, ya mungkin itu bentuk protes dari mereka karena mereka mengganggu aktivitas mereka kan. Yang harusnya kita itu pada malam hari tidur, tapi mereka malah beraktivitas untuk cuci baju di kamar mandi. Yang mana kamar mandi itu ada tempatnya sangat lembab, tempat yang sangat disukai oleh makhluk gaib. Nah itu, dan berhubung juga di pesantren kami itu berada di tengah hutan, yang sebelah kamar mandi itu adalah saluran buang langsung ke bendungan. Jadi walaupun tidak dikasih tahu dengan ustadznya bakal ketemu sosok ini, tapi sudah dikasih tahu jangan ya itu beraktivitas berlebih ketika malam hari ya kan. Tidak boleh buang softtek pembalut sembarangan, karena hal itu dapat mengundang mereka untuk datang ke situ. Ada juga tuh namanya ini ada yang lucu juga dari kisah itu. Jadi ada di pesantren kami itu ada namanya Siti Diesel. Ya, Siti Diesel. Jadi Siti Maghfirah sekarang Siti Diesel. Ya, jadi Siti Diesel Reborn. Reborn. Ya, Diesel ini ada di pesantren kami itu untuk menerangi pada pesantren itu tidak jadi PLN pada umumnya. Jadi kalau dari PLN umumnya kan pasti mahal. Jadi pada pesantren kami ini menggunakan diesel besar ya untuk menerangi pada pesantren kami. Nah, jadi dari cerita yang beredar itu bahwasanya Siti Diesel ini adalah sosok makhluk gaib yang tahfidz Quran, yang sangat alim ya, Siti Diesel ini. Nah, dia ini sangat alim, sosok yang taat beribadah lah di dunia jin. Kemudian posisi Diesel itu berada di sebelah mungkin kamar dari sosok Siti Diesel ini. Nah, jadi ada bagian-bagian pengurus yang
kalau kita itu OSIS lah. Jadi kalau di sana tuh OSISnya 24 jam. Jadi pengurus dari pondok pesantren itu menghidupkan diesel itu, ya sering menghidupkan diesel. Nah, menghidupkan diesel itu kadang tidak sembarangan orang, ya. Bagiannya misalkan ada 5 orang, tapi tidak semua 5 orang ini bisa menghidupkan, karena mereka tahu apa hal yang telah dilakukan sebelumnya, apakah melakukan hal-hal yang tidak baik sebelumnya, maka kalau hal itu dilakukan yang tidak baik, ketika menghidupkan diesel dia nggak mau hidup dieselnya. Dan kadang sering kejadian pada malam hari itu sering mati ya, diesel sering mogok-mogok, sering itu. Bukan harus bensin kan? Iya, mungkin ada ya kalau dalam secara ininya mungkin inilah ya. Tapi ini karena kisah yang beredarnya itu, ketika dihidupin sama semuanya orang itu nggak hidup oleh pengurus pesantren itu. Nah, ada satu orang yang dia juga taat beribadah ketika di dunia kami, dunia manusia, dunia kita, ya. Namanya nih Agus. Namanya Agus ini sangat taat beribadah. Dia ini rajin lah, orangnya rajin, dan dia ini orangnya putih, bersih, ya good looking lah ya di dunia manusia. Nah, dia ini ternyata disukai juga di dunia jin. Nah, yang pada saat itu Siti Diesel ini suka dengan dia. Jadi kadang kalau Siti Diesel ini kangen sama si Agus ini, itu dia mati-matiin dieselnya ketika malam hari. Nah, biar ini ya biar ketemu. Ya, jadi ketika lagi ini yang lainnya ngidupin nggak bisa, si Agus ini bisa ngidupin sekali aja. Ya, hanya sekali dia ngengkol bisa hidupin. Cerita yang mungkin inilah beredar di situ. Nah, pernah juga kejadian dari pesantren kami itu, karena berdirinya pondok pesantren itu dikelilingi juga dengan pohon bambu. Jadi yang menganehkan ya, yang kami bertanya-tanya selama ada pertama kali masuk di pesantren itu, ada pohon bambu yang kuning ya, bambu kuning itu, tapi tengah-tengah bambu kuning itu satu pohon bambu berdiri itu warnanya hijau sendiri, yang lainnya kuning, dia hijau sendiri. Ketika bambu-bambu lain itu dibakar, bambu itu dilarang oleh Pak Kiai untuk dibakar ya. Jadi tengah-tengahnya unik, tengah-tengahnya warna hijau, yang lainnya kuning, tengah-tengahnya warna hijau, jadi boleh dibakar. Nah, pada suatu hari salah satu anak santri baru tidak pernah diceritain tentang hal itu. Di sebelah dari bambu itu ada tempat sampah. Jadi si anak baru ini ngebakar sampah di situ. Yang nyamper. Ya, penyebabnya akhirnya nyamber ke tempat bambu ya, bambu yang warna kuning tengahnya hijau itu. Sebagian dari itu, walaupun hijaunya nggak kena nih, yang tengah-tengah hijau nggak kena, tapi sebagian dari bambu kuning yang melingkari bambu hijau itu terbakar. Pada malamnya ya, kejadian malamnya itu semua santri itu tidak boleh ada yang keluar dari kamar, semuanya harus tidur, atau tidak mereka harus azan. Di setiap pojok-pojok kamar itu harus azan ya. Jadi ketua kamar kami itu suruh azan. Waktu posisinya saya masih adik kelas lah, masih pertengahan lah, kelas 2 SMP, dan ada anak baru. Nah, saya itu di situ tidak boleh kemana-mana, harus tidur semuanya ya, tidur semuanya, atau ya baca Quran atau tadi azan. Tapi dianjurkan untuk tidur lah supaya tidak tahu. Semuanya nggak boleh ada yang keluar ya, kecuali ada misalkan seperti buang air kecil. Dan pada saat itu nggak ada yang berani buang air kecil ya, karena ini mungkin ada yang di botol, ada yang apa, karena takut semuanya. Karena keliling hutan dan gelap malam itu ketika beberapa hari kemudian kami diceritakan bahwa ya, ini mungkin tidak tahu lah ini bukti nyata atau apa enggaknya, karena kami menghargai dari yang bercerita ini adalah ustadz kami gitu kan ya. Jadi penunggu dari bambu kuning tadi itu ada sosok raja ya, jadi ada kerajaan lah di dunia goib yang mereka ini terganggu ya karena kebakaran itu. Seorang raja ini badannya gosong sebelah ya, karena terbakar mungkin ya sih. Nah, katanya tempat yang bambu satu tengah itu warna hijau itu ada singgasananya dari kerajaan yang berada di situ ya, ada kerajaannya di situ. Kemudian mendatangi rumah
ini pemilik pondok pesantren ya, Pak Kiai itu mendatangi. Kalau beliau bercerita tingginya itu sekitar 9 meter, 9 sampai 12 meter tinggi makhluk itu. Kemudian kelingkingnya ini ya, kelingkingnya itu di pintu kita, pintu biasa itu, pintu rumahnya itu, kelingkingnya pun susah masuk, sempit katanya untuk masuk. Itu malah ngamuk datangin ke rumah pemilik pesantren ya, kelingkingnya nggak bisa masuk ke rumah ya, pintu rumah itu yang datangi dengan posisi postur tubuh yang tinggi besar dan ya buruk rupa ya, dan gosong gitu. Mendatanginya dia marah karena singgasananya terbakar dan badan dia terbakar separuh, marah. Mana janjimu katanya yang untuk menjaga ya, dia menagih janji kepada Pak Kiai, mana janjimu yang untuk menjaga di bagian sana bambu yang itu gitu kan. Mungkin ada perjanjian-perjanjian lalu entah gimana ya, perjanjian-perjanjian itu untuk mendirikan pesantren kan. Mungkin mereka Kiai minta izin ke, selain izin kepada masyarakat, izin kepada ini kan, ada izin juga ke makhluk-makhluk gaib yang menunggu di situ. Nah, perjanjiannya mungkin tidak boleh diganggu, tidak boleh ada kebisingan di daerah situ, di lingkungan bambu itu. Yang lain bambunya ditebangin, cuma bambu itu doang yang enggak. Gitu. Jadi gitu cerita, beberapa ceritanya. Nah itu dia teman-teman ceritanya, dimana pada cerita tersebut kita dapat menyimpulkan dimanapun kita berada kita harus menghargai baik itu kepada manusia ataupun makhluk yang tidak bisa kita lihat, itu makhluk gaib. Dan tadi juga siapa tadi namanya? Bahrul. Nah, Bahrul juga telah menceritakan bagaimana di pondoknya tersebut itu ada sosok dua makhluk gaib ya. Yang pertama itu Siti Mukfiroh. Mikrofa. Oh, Mikrofa. Siti Mikrofa. Dan yang kedua itu Siti Bisa. Maaf ya kawan-kawan, lupa tadi soalnya. Oh, ada juga yang terakhir apa tadi? Raksasa. Ya, raksasa raja. Raja Rosmeter. Mungkin kawan ini mau bercerita atau di segmen berikutnya? Segmen berikutnya. Segmen berikutnya ya. Nah mungkin kawan-kawan yang ada cerita horor juga ketika di pondok, silakan untuk komen di bawah berbagi pengalamannya. Mungkin itu saja. Terus ya, skip dulu. Ini berhenti dulu. Jangan matiin. Nah.